warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin ibni wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Okta Saputri, NIM 1201608. Saya dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil ringkasan saya, yaitu tentang loyalitas pelanggan. Istilah loyalitas pelanggan sebetulnya berasal dari loyalitas, sikap merek yang mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek tertentu. Loyalitas pelanggan sangat penting untuk dikenali pemasar. Dalam sementara itu, loyalitas pelanggan dalam konteks pemasaran rangka menentukan strategi yang diperlukan untuk meraih jasa didefinisikan oleh Bendaadukti dan Berry. Sebagai respon memperluas dan mempertahankan pasar yang terkait erat dengan ikrar atau janji untuk memegang teguh, menurut Syekh dan Mittal dalam Tiptono, loyalitas komitmen yang mendasari kontinuitas relasi dan biasanya tercermin pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko dalam pembelian berkelanjutan dari penyediaan jasa yang sama atas atau pemasok berdasarkan sikap sangat positif dan tercermin dalam dasar dedikasi maupun kendala pragmatis. Tiptono 2007. Dalam pembelian ulang yang konsisten, pelanggan yang loyal umumnya akan melanjutkan pembelian. Olson 1993. Menurut Mustono 2004, loyalitas pelanggan merek tersebut walaupun dihadapkan pada banyak alternatif merek merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara produk pesaing yang menawarkan karakteristik jasa yang lebih unggul berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan terhadap dipandang dari sebagai sudut atributnya. Bila banyak pelanggan dari suatu produk jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut, suatu merek masuk dalam kategori ini, berarti merek tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian yang brand equity yang kuat. Ada model loyalitas pelanggan, yaitu yang pertama model 1, sikap dan keyakinan positif terhadap merek. Yang kedua, pengaruh orang lain, itu keanggotaan komunitas dan identitas yang signifikan. Loyalitas sikap terhadap merek biasanya berupa loyalitas merek tunggal, monogami. Terus yang kedua model 2, habitual relevant behavior, pengalaman memuaskan dan komitmen lemah terhadap merek. Loyalitas behavior terhadap merek berupa speed dividend loyalty merek, atau terutama terhadap beberapa merek atau poligami. Yang model 3, situasi pembelian, situasi pemakaian dan pencarian variasi, kondisi dan karakteristik individu. Pentingnya pelanggan, yaitu dasar dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat. Menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis pemasaran yang hasilnya adalah pemasaran secara total memuaskan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Mengamati kepuasan. Salah satu kunci mempertahankan pelanggan yaitu kepuasan pelanggan. Teknik pengukuran kepuasan pelanggan. Survei berkala, tingkat kehilangan pelanggan, pembelanja misterius, pengaruh kepuasan pelanggan, keluhan pelanggan.
Cara untuk meningkatkan nilai basis pelanggan, perusahaan besar meningkatkan nilai basis pelanggan dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi tingkat keberalihan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan potensi pertumbuhan melalui share of wealth atau pangsa dompet. Yang keempat, membuat pelanggan berlaba rendah, menguntungkan atau menghilangkan mereka. Yang kelima, menfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Ada beberapa cara untuk membangun loyalitas, yaitu berinteraksi dengan pelanggan, mengembangkan program loyalitas, mempersonalisasikan pemasaran, menciptakan ikatan institusional. Ada juga tentang pengendalian data, yaitu digunakan untuk menarik informasi yang berguna tentang individu, tren, dan segmen dari kumpulan data. Terus yang kedua, cara penggunaan databases, yaitu mengidentifikasi prospek, memutuskan pelanggan mana yang menerima penawaran tertentu, memperdalam loyalitas, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan, menghindari kesalahan pelanggan dengan serius. Terus ada juga tentang ketidaklayakan pembangunan database. Yang pertama, ada produk yang dibeli satu kali seumur hidup. Yang kedua, pelanggan memperlihatkan sedikit loyalitas terhadap merek. Yang ketiga, penjualan unik sangat kecil. Yang keempat, biaya pengumpulan data sangat tinggi. Selanjutnya, pengertian kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah tingkat perasaan senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan kinerja yang dipersepsikan atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Pelanggan sangat puas bila kinerja produk melebihi harapannya. Pelanggan puas bila kinerja produk sama dengan harapannya. Pelanggan kecewa bila kinerja produk lebih rendah dari harapannya. Sekarang pengertian loyalitas. Loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Oliver dalam Coulter 2009, loyalitas diartikan sebagai sikap positif seorang konsumen terhadap suatu merek dan memiliki keinginan yang kuat untuk membeli ulang merek yang sama pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Sumarwan 2011. Karakteristik pelanggan loyal itu dalam Griffin dalam Hurriyati 2015. Yang pertama melakukan pembelian secara teratur. Yang kedua, membeli di luar lini produk dari bauran produk yang ditawarkan produsen. Yang ketiga, merekomendasikan produk kepada orang lain. Yang keempat, menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis yang ditawarkan pesaing. Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk. Dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau massal hingga observasi biasa. Ada contoh titik kontak mahasiswa di perguruan tinggi, yaitu yang pertamanya di pintu gerbang, terus yang kedua jalan dalam kampusnya apakah bagus atau menarik atau tidak. Yang ketiga, taman dalam kampus, karena taman dalam kampus itu untuk membuat mahasiswa menjadi senang, segar, dan nyaman. Yang keempat, area parkir. Apakah area parkir itu besar, luas, enak untuk diparkir, aman atau tidaknya. Yang kelima, eksterior gedung kuliah. Gedung kuliah ini apakah fasilitasnya lengkap atau tidak, atau nyaman atau tidak. Terus
Yang keenam, interior gedung kuliah. Baiklah sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang tepat, dan mohon maaf sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.